apalagi di Indonesia khususnya kita banyak sekali hidup dengan stigma-stigma. Benar apa benar gitu. Kalau Iya, misalkan iya, kerja iya, iya. dulu, ngapain karir dulu? Nanti orang nggak berani ngelamar, ngapain sekolah lagi, sekolah tinggi-tinggi, nanti cowoknya minder buat ngelamar gitu ya. Ya apalagi biasanya banyak kan, Iya, banyak. kenapa udah usia 25 kok belum menikah gitu. Apalagi kalau udah nikah cepet, kenapa nikah cepet-cepet nggak karir dulu, semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to our channel di Baradames ID ya teman-teman, pakai S bukan A. Nah teman-teman, apa kabar? Kita ini pakai sesi daring yang kedua ya, karena memang masih kondisinya masih COVID dan terus melonjak bahkan ya, walaupun udah new normal. Jadi kita take videonya pakai daring seperti ini, pakai teknologi seperti ini. Nah, teman-teman, kita kali ini kedatangan Kak Repa. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Kak Repa. Waalaikumsalam. Lagi di mana ini? Lagi di kampung halaman, Wis, kampung di Curug halaman ya. Bengkulu. Di Bengkulu. Iya, Kak Repa ini orang Bengkulu, tapi dia psikolog muda ya. Psikolog klinis atau profesi, Kak? Belum ambil kan, Oh, kalau belum ya, klinis itu belum. kalau profesi. Tapi biasanya kalau misalnya di psikologi sering konsennya ke apa? Ke bagian apa, Kak? Peminatannya ya, kalau peminatan Iya. sebenarnya kemarin malah ngambil beberapa, tapi untuk ujian akhir itu di perkembangan dan pendidikan. Peminatan yang Oke. lainnya ngambil PIO sih, industri dan View itu organisasi apa, Kak? juga. Oke. Psikologi industri dan organisasi. Oke, teman-teman, karena Kak Repa ini seorang psikolog muda ya, gitu kan, influencer lagi. Nanti teman-teman follow Instagramnya apa, Kak? Oh, @repasepnita, pakai P. Repa Sepnita ya, pakai P. Bukan REPA. P. Ya, jadi Ya. kita ngomong-ngomong soal kali ini mungkin yang menjadi menarik ya buat kita ya Kak Repa, buat kita selaku anak muda nih, generasi milenial juga kan, ada beberapa fenomena. Aku pengen ngajak Kak Repa ngomong soal psikologi perempuan gitu kan. Mungkin banyak ya perempuan di sini, kalau kita ngelihat jenjang usianya pun kadang kan berbeda ya psikologinya gitu kan. Tapi yang mau aku titik beratin di sini adalah soal psikologi perempuan di masa dewasa awal. Yang mana kalau kita ketahui ya Kak ya, masa dewasa awal ini kan definisinya berbeda-beda ya. Ada dari Kemenkes, ada dari WHO gitu kan, itu definisinya macam-macam gitu. Termasuk juga dari usia perkawinan itu juga mendefinisikan masa remaja awal tuh beda-beda gitu kan. Masa dewasa awal tepatnya. Nah, mungkin yang mau kita tarik garis bawah ya, kita garis bawahi masa dewasa awal yang kita maksudkan itu ketika kita memasuki usia kepala dua, mungkin mulai 20 gitu kan, yang mana di usia 20 ini ya Kak, yang ada banyak fenomena yang harus kita hadapi gitu kan, ada banyak kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman di orang sekitar gitu kan, yang mana itu kalau kita tidak siap gitu kan, kalau kita tidak siap diri gitu kan, kita bisa saja sindro atau menjadi orang yang panik ketika menghadapi fenomena di sekitar kita gitu kan. Nah, mungkin ini Kak Repa bisa berbagi pandangan dulu nih di awal, kiranya gitu kan, apa yang menjadi pembeda gitu kan ketika kita seorang perempuan memasuki masa dewasa awal. Gitu Oke. Kak. Apa yang menjadi pembeda gitu ya? Ya. Iya. Jadi Dari sebelumnya nih misalnya kan. Jadi ketika kita masuk dewasa awal itu, kita kan masih pada tahap remaja ya, remaja akhir dan masuk ke dewasa awal. Banyak hal yang berubah dari berbagai macam aspek, termasuk kita sudah diberikan tanggung jawab sendiri, mengelola keuangan secara mandiri, dan terus sebenarnya tepatnya ya ketika kita mencoba itu ketika kita lepas dari dunia pendidikan.
Dewasa awal itu sebenarnya ketika kita udah mulai lepas. Kalau 20 tahun, 22 itu kan kita biasanya sudah lepas dari Udah lulus. itu ya. Udah lulus, hitungannya S1 gitu ya. Ini hitungannya S1. Nah, kalau S2 kita udah lebih mapan, biasanya akan nyambi bekerja, akan kerja dulu, nyambi kuliah lagi gitu kan ya kalau S2. Kalau S1 itu biasanya masih kebanyakan pada umumnya di Indonesia juga masih di bawah orang tuanya ya, kalau yang nggak jalur prestasi. Nah, ketika lepas dari itu kesiapan tentang tanggung jawab tadi, terus masuk ke dunia kerja, adaptasi baru lagi, terus ada banyak fase. Ini juga masa-masa kalau kata orang gitu, masa banyak masalah. Karena apa? Antara perjuangan karir, ya. terus iya, mengalami nggak Mbak? Oh Ya, gimana ya? biasanya begitu. Antara karir, terus antara hubungan bukan hanya sekedar hubungan kalau orang berpacaran gitu ya, tapi sudah mengarah ke wah arahnya kemana ini? Kapan harus menikah? Terus kapan membangun keluarga? Itu sudah masuk di usia dewasa awal. Nah, kalau ini menurut versi yang lain gitu ya, matangnya perempuan itu bisa saja menikah di umur 23 dan 24, sedangkan laki-laki di 26 dan 27. Nah, di usia ini sebenarnya antara karir dan hubungan itu berjalan berbarengan. Makanya kan ada tuh iklan tuh ya, satu iklan. Hah? Ya, tidak. Jadi nggak bisa dihindari ya? Nggak bisa dihindari. Iya, karena berbarengan gitu, berbarengan. Makanya mulai mana yang lebih prioritas? Kita mulai memilih, saya mau karir dulu nih, saya mau lanjut studi dulu, biar nanti ketika saya selesai profesi atau selesai mengumpulkan uang gitu dengan berkarir, baru saya memikirkan tentang pernikahan atau apa gitu. Dan ketika berkarir pun ada permasalahan-permasalahan lagi. Kita merasa kesulitan mungkin beradaptasi dengan dunia kerja yang tadinya dunia mahasiswa, terus yang idealis gitu ya, kita akan masuk ke dunia yang realistis. Sehingga kadang pada fase dewasa awal ini orang-orang banyak lebih pragmatis gitu. Karena kita udah masuk fase post normal sih gitu, post formal gitu ya, di mana ya apa-apa sudah harus tahu tujuannya, apa-apa sudah harus, bukan berarti kita mahasiswa nggak harus itu nih, tapi biasanya mahasiswa kan akan lebih idealis nih, lagi masa-masanya berapi-api gitu ya, terus nanti ketika lepas dari mahasiswa akan dihadapkan dengan kenyataan kehidupan itu seperti apa, mencari pekerjaan itu seperti apa, terus bekerja itu nanti seperti apa, kita akan bertemu orang dengan macam-macamnya. Mungkin bagi yang sudah berpengalaman di organisasi tidak kaget gitu dengan bermacam karakter orang-orang di dunia kerja, tapi bagi yang belum nanti akan ada shock gitu. Makanya fase-fase dewasa awal ini sering kali terjadi quarter life crisis ya kan. Banyak banget nih permasalahannya gitu. Fase-fase dibilang fase-fase masalah kan gitu. Nah, itu kalau dunia karir gitu ya. Selain tanggung jawab tadi, terus adaptasi tadi gitu. Dan ada juga di fase ini, baik yang berkarir maupun orang yang menjalani hubungan, baik itu pendekatan dengan lawan jenis ataupun sudah menikah, ini akan mengalami fase-fase kesepian. Dewasa awal ini akan banyak sekali terjadi fase di mana kita merasa keterasingan. Karena apa? Karena dulu teman-teman yang berbarengan dengan kita, yang dulunya kita bisa main kemana aja nih, ayo ngumpul, bisa sampai tengah malam, bisa sampai subuh gitu ya. Terus karena udah lepas dari masa-masa itu gitu kan, remaja akhir dan masuk dewasa awal ini, kita mulai pelan-pelan kehilangan satu persatu gitu teman-teman kita gitu kan. Dari SMA ke kuliah aja kita udah ngerasa beda kan, cara pertemanan, cara bermain tuh udah berbeda. Nah, apalagi nanti ketika selesai menjadi mahasiswa akan kehilangan, bukan kehilangan sih sebenarnya, memang sudah fasenya ya, kita akan berjarak dengan
banyak orang gitu, karena akan fokus ke karir tadi, akan fokus ke apa yang ingin kita capai tadi, ke mimpi-mimpi kita tadi gitu. Oke. Nah, kalau Kak Repa tadi bilang kalau yang udah di organisasi mungkin akan terbiasa, tapi kayaknya juga nggak semua ya Kak ya, karena kan kalau misalnya kita masuk di dunia kerja terus memasuki fase misalnya harus membangun relationship gitu kan, nah itu kan karena mungkin belum berpengalaman, karena mungkin baru ya, karena tadi juga Kak Repa udah singgung, jadi bisa saja kemudian menjadi dirinya yang berbeda. Nah itu kalau misalnya dalam organisasi. Nah apa yang menjadi pembeda inti sih Kak, maksudnya pembeda yang tadi kan mungkin Kak Repan jelasin sharing soal secara keseluruhan ya gitu kan, perbedaan di masa dewasa awal, tapi apa yang mungkin paling dirasakan perempuan gitu kan, apalagi kita perempuan ini Kak. Apa yang membedakan perempuan dengan laki-laki gitu loh Kak. Sebenarnya kalau perempuan, apalagi di Indonesia khususnya, kita banyak sekali hidup dengan stigma-stigma. Benar apa benar gitu. Kalau misalkan kerja dulu, ngapain karir dulu, nanti orang nggak berani ngelamar, ngapain sekolah lagi, sekolah tinggi-tinggi, nanti cowoknya minder buat ngelamar gitu ya. Ya apalagi biasanya banyak kan, kenapa udah usia 25 kok belum menikah gitu. Apalagi kalau udah nikah cepet, kenapa nikah cepet-cepet, nggak karir dulu, semuanya ya. Pertama, kalimat-kalimat di masa kita masuk dewasa awal ini itu apa ya, kalau kenapa secara pribadi menganggap bahwa ya sudah, kita akan masuk pada fase itu dan akan bertemu komentar orang, bahkan di fase manapun. Ketika nanti sudah berkeluarga juga, kenapa kok belum punya anak, sudah punya anak kenapa belum nambah adik gitu ya, kenapa, bisa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang padahal kalau di luar itu adalah pertanyaan yang sensitif ya, dan nggak boleh ditanyain itu karena kan menyinggung gitu. Tapi kan kita biasa gitu ya, biasa dengan itu. Tapi perempuan Indonesia juga akhirnya paham sih, harusnya lebih paham dengan budaya-budaya yang demikian. Kita dididik oleh generasi apa, terus kita masuk pada generasi apa, yang jelas karakteristiknya itu berbeda. Jadi selain kita yang harus banyak referensi keilmuan, baik psikologis, baik pendidikan, baik apapun itu ya teman-teman, biar kita akhirnya lebih open mind, terus bisa lebih terbuka lah dengan situasi atau lingkungan kita yang seperti ini. Terus tadi menanyakan gimana sih perempuan, apakah apa yang membedakan kita di usia ini. Nah, fase ini kita sebenarnya dihadapkan dengan pilihan, ya nggak sih? Sudah mulai harus memilih. Misalkan, saya mau pilih karir dulu nih sebagai perempuan, dengan perhitungan sekian, ya nanti saya menikah di usia ini, kemungkinan saya punya anak di usia sekian gitu, itu udah harus masuk pertimbangan kita gitu. Bahkan dari jauh-jauh ketika kita mahasiswa atau bisa dari SMA, kita sudah punya planning gitu ya, bukan berarti harus gitu kan, planning tetap ada plan A, B, C, D gitu ya. Terus atau mau memilih menikah gitu, persiapan apa yang udah kita siapkan. Perempuan penting banget, karena ketika dia laki-laki juga gitu, tapi peran kita tuh kan menambah gitu ya, menambah banyak, apalagi nanti menambah banyak, peran kita menjadi banyak. Terus juga ridho dan restu kita udah berpindah kalau perempuan ya kan, kalau laki-laki enggak. Kalau perempuan, kalau dia memilih untuk menikah, maka restu, ridho, apa yang dia ingin lakukan ke depan itu ada di suami, ya kan, bukan di orang tua lagi gitu. Kalau laki-laki tetap bisa gitu berdiri sendiri gitu, ya paling pertimbangan orang tua. Nah nanti kita akan masuk, karena kita dibawa, istilahnya kita yang dibawa, walaupun kita nanti harus ketemu partner yang bisa diajak diskusi juga ya tentang visi misi kehidupan kita ke depan kan. Nah ya ini sebenarnya kalau kita memang tujuannya sudah saya menikah aja, nggak mau lanjut studi, udah saya memang mau jadi ibu rumah tangga saja gitu, pilihannya begitu, maka kita akan totali menjadi ibu rumah tangga, termasuk belajar ilmunya atau belajar skill yang lain, misalkan memasak, bikin kue gitu, terus menjahit dan sebagainya, memang skill-skill yang dibutuhkan
di dalam membangun rumah tangga tadi. Tapi gimana kalau kita mau aktif nih gitu di urusan domestik juga, tapi kita juga aktif di dunia publik gitu ya. Urusan publik, kita juga mau bekerja, kita juga mau tetap eksis gitu, tetap bermanfaat lah di luar gitu, di luar rumah. Ya tentu otomatis kan kita akan minta restu ke pasangan ya kalau kita memilih untuk menikah. Itu yang membedakan perempuan sih ketika masuk dewasa awal. Belum lagi ketika nanti dia hamil, kalau kita kerja gitu, maka perusahaannya akan menerima nggak orang yang setelah menikah. Itu ada perbedaan loh. Laki-laki di dunia kerja, laki-laki dan perempuan tuh nggak ada apa ya. Ini pandangan saya gitu ya, secara pribadi, apalagi yang sudah masuk dunia kerja kemarin di HRD. Kalau perempuan banyak beberapa cuti kan yang diberikan untuk perempuan, karena memang itu secara biologis kan kita berbeda. Ketika mengandung gitu ya, ketika hamil, perempuan itu yang butuh bed rest ya kan, butuh istirahatnya lebih lah daripada teman-teman perempuan yang lain. Nah, dalam kondisi itu gimana nanti menghandle pekerjaan, dan kondisi itu gimana bisa tetap bekerja sampai usia 8 bulan, karena biasanya cuti 1 bulan sebelum itu sama 1 bulan setelah. Tapi tergantung perusahaannya sih. Ada yang cuma 2 minggu, yang macam-macam kan. Macam-macam. Ya makanya tuh ada kasus kemarin di mana? Itu es krim apa itu yang manis. Itu kan banyak sekali perempuan-perempuan yang keguguran karena kerjanya tetap di-push, tetap banyak, akhirnya nggak sanggup gitu kan secara fisik, secara biologis. Perempuan yang sedang hamil harus mengurangi aktivitas seperti itu. Itu sih yang membedakan. Kalau laki-laki enggak, setelah menikah pun juga ya. nggak dapat cuti melahirkan gitu, dan nggak dapat cuti bed rest. Yang itu sih nggak dapat hal itu. Makanya kita kalau memang sudah siap masuk ke dewasa awal ini, benar-benar disiapkan, terutama secara biologis kita sudah berbeda. Di usia kita sekarang itu ya Mbak, usia aktif secara seksual sebenarnya. Makanya saya baca beberapa referensi yang saya baca, dianjurkan untuk perempuan menikah itu di 23 dan 24, sedangkan laki-laki di 26 dan 27 gitu karena salah satu alasannya karena itu tadi ya. Yang aktif. Lebih tepatnya ini lebih tepatnya selain itu ada banyak faktor. Jadi prevensi kenapa usia ini tuh sudah matang. Pertama karena secara genetiknya sudah matang, terus hormonalnya, terus juga jadi bukan hanya keinginan ya, bukan hanya nafsu aja, saya ingin ini, saya ingin, bukan. Terus juga secara psikisnya di usia itu biasanya akan lebih matang, dan secara lingkungan dan faktor lingkungan yang mendukung di usia itu. Begitu. Oke. Tadi yang membedakan memang sebenarnya kalau tadi Kak Repa bilang masa dewasa awal adalah masa yang penuh komentar. Nah itu, jadi kita harus pandai-pandai memanage diri ya, memanage emosi dan lain sebagainya. Terus juga kita memang harus ya, masa dewasa awal ini memang kita sering kali dihadapkan banyak pilihan gitu kan. Banyak pilihan, dan yang mana kita harus memilih gitu kan. Entah milih si A, entah milih si B gitu kan. Nah, milih S2 dulu gitu kan, atau milih karir dulu gitu kan misalnya, atau bekerja dulu gitu kan. Karena ketika kita memasuki, misalnya nih, ketika perempuan menghadapi pilihan antara dunia kerja atau karir atau S2 gitu ya Kak ya. Karena kan kadang sebenarnya impact-nya, mau kita memilih memperdalam pengalaman, mau kita memilih memperdalam pengetahuan, itu impact-nya juga sama. Impact-nya juga ke kedewasaan kita ya Kak ya. Jadi pola pikir kita juga antara yang kita lebih banyak pengalaman juga yang lebih banyak pengetahuan itu kan berbeda, ya nggak sih Kak?
Gimana itu kalau misalnya kita dihadapkan pada pilihan mau S2 dulu atau kerja dulu? Oke. Sebenarnya justru kalau perempuan sama ya, laki-laki dan perempuan tuh punya 3 pilihan sih menurut saya. Terutama kalau pilihan ya? menikah itu jadi pilihan. Satu, ada yang mau menikah sambil kuliah, ada yang mau menikah sambil bekerja, ada yang mau kerja sambil kuliah, ada yang mau fokus kuliah dulu, ada yang mau fokus kerja dulu, ada yang memang fokus ke menikah dulu, ya nggak sih? Karena kita dihadapkan itu tuh bersamaan. Jadi kalau dibilang mana yang bisa kita pilih untuk memperdalam pengetahuan dulu atau nanti kita mau masuk ke dunia kerja dulu untuk tambah pengalaman gitu. Kalau itu dihadapkan sebuah pilihan, dan kita sebenarnya dihadapkan semua ya, dan kita sedang memilih itu, bahkan sedang menjalani dari pilihan kita kan. Sebenarnya tergantung dari orang tersebut prioritasnya di mana. Karena setiap orang pertimbangan kondisinya juga. Oh, siap nggak ketika dia S2 nanti, apakah mau cari beasiswa ataukah mau uang sendiri? Kalau uang sendiri cukup nggak pembiayaannya? Oh iya, ternyata saya harus nyambi bekerja. Oh iya, ternyata orang tua saya masih mensupport dana pendidikan saya. Oh iya, balik lagi kan, kita harus mengkaji itu dulu. Jadi ketika teman-teman, apalagi perempuan gitu, memilih untuk ngambil pilihan tentang pengetahuan dulu atau pengalaman kerja dulu, sebenarnya macam-macam pertimbangan, banyak sekali pertimbangannya. Mungkin ada sebagian yang ya udahlah, aku mau cari beasiswa suami aja nanti gitu, nanti aja, jadi aku kerja dulu gitu kan, kerja dulu sekaligus saya nambah pengalaman sebelum nanti udah berkeluarga. Jadi semasa single saya mau coba ini dulu. Ada juga yang milih enggak, biar nanti enggak repot ketika udah masuk usia pernikahan atau ketika udah kerja, nyambi kerja saya capek banget nih. Kita saya memang harus fokus ke kuliah dulu. Karena pertimbangannya dia mampu secara dana atau dia dapat beasiswa, terus orang tuanya juga mendukung untuk mensupport harus S2 dulu kamu nanti gitu. Nanti yang lain-lain gitu. Itu sebenarnya Jadi hal yang setiap orang berbeda-beda prioritasnya. Perempuan bisa memilih tergantung prioritas kayak ya. Okay, Dan tujuannya apa gitu. Oke, mungkin terakhir Kak, tipsnya apa nih biar kita mantap dengan pilihan mau karir dulu gitu atau study dulu? Apa ya? Nggak pakai tips sih, cuma ini pertimbangan. Apalagi yang pasangan-pasangannya belum menikah, perempuan masih ada orang tua. Jadi pertimbangan dengan orang tua itu menjadi pertimbangan yang baik sih menurut saya. Walaupun kita punya teman dekat, punya sahabat, punya siapa gitu ya, ketika dengan orang tua, karena masa-masa di dewasa awal ini masa-masa akhir kita mengabdi sebagai anak yang full gitu ya. Kalau nanti kan udah saya bilang tadi, kalau kita udah nambah peran baru, nanti ke orang tua pasti akan terbagi, itu mau tidak mau, karena karena kita perempuan, restu kita, nah mumpung kita masih sendiri, masih direstu orang tua, pertimbangan orang tua seperti apa, baiknya seperti apa. Kalaupun memang harus bekerja, orang tuanya ridho, ya silakan, biar nanti lancar juga karir kita. Kalau memang nanti kuliah terus kita minta doa, kita dapat beasiswa, orang tua ridho, lancar juga kuliah kita. Gitu sih kalau menurut saya secara pribadi, mumpung orang tua juga masih full menjadi support system kita, dan kita juga masih full statusnya dan perannya sebagai anak gitu. Oke, makasih banyak waktunya Kak Repa, teman-teman sekalian. Kita sesi ini sudah dulu ya, lanjut di minggu depan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.